Iya. Oke baik, rekan-rekan. Pada hari ini kami dari kelompok 4 akan membuat rangkaian yaitu rangkaian chopper DC, DC to DC atau biasa disebut dengan bus converter. Nah, bus converter ini berfungsi untuk menaikkan tegangan dan juga mengurangi rugi-rugi daya. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Bima Saputra. Dan saya Rizka Setiawan. Baik, perkenalkan nama saya Jati Sidoriantoro, saya dari TL 2B. Saya Trinanda. Perkenalkan, nama saya Irfan Eksan Effendi dengan NIM 21020404037. Di sini saya akan menjelaskan tentang bus converter. Bus converter merupakan tipe DC to DC converter. Alat ini merupakan sebuah rangkaian yang bekerja untuk menstabilkan tegangan dan menaikkan tegangan, yang mana tegangan masukan atau input lebih kecil dan menghasilkan sebuah keluaran output yang lebih besar untuk kebutuhan pemakaian. Untuk selanjutnya yaitu prinsip kerja dari bus converter. Prinsip kerjanya adalah ketika MOSFET pada keadaan on, maka arus dari baterai akan mengalir melalui indikator dan MOSFET kemudian kembali melalui ke baterai. Dalam kondisi ini, beban terpasang paralel dengan MOSFET, sehingga akan terjadi hubung singkat yang menyebabkan arus tidak dapat mengalir ke beban. Penerapan bus converter digunakan pada sumber energi terbarukan seperti fuel cell dan solar cell. Bus converter dapat menaikkan tegangan baterai pada penerangan jalan umum tenaga surya sesuai dengan nilai duty cycle yang dihasilkan oleh microcontroller. Di sini saya akan menjelaskan komponen apa saja yang ada di dalam rangkaian bus converter. Kami menggunakan 3 kapasitor. Satu kapasitor polar dengan nilai 470 pico dan 2 non polar dengan nilai 0,1 mikrofarad dan 100 mikrofarad. Di sini kami menggunakan IC NE55. IC ini sebagai IC timer terdiri dari 8 pin. Untuk kaki 01 grounding, kaki 08 untuk tegangan masukan, dan kaki 03 untuk output. 2 resistor dengan nilai 1 kilo ohm, 3 dioda, 2 dioda dengan tipe 1NE4148 dan 1 dioda dengan tipe 1NE4007, dan dengan memakai resistor variabel dan MOSFET dengan tipe IRF Z44N dan induktor dengan nilai 100 mikro. Oke, baik. Di sini saya akan meneruskan video utama saya, yaitu dari Mas Reska. Nah, saya akan menjelaskan tentang simulasi bus converter. Nah, untuk bus converter kali ini menggunakan daya sebesar 6 volt DC dan juga menggunakan grounding yang dihubungkan ke kaki ICN-E55. Nah, fungsi ICN-E55 di sini sebagai pembangkit PWM seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Reska. Nah, di sini juga ada juga sebuah saklar, yaitu MOSFET saklar bagian 3 MOSFET IRF Z44N. Nah, mungkin sedikit saya jelaskan ya. Ketika keadaan off, bagian sini akan mengalirkan tegangan ke arah lampu ini. Nah, sedangkan apabila PWM-nya aktif, maka
tegangannya akan tersimpan di dalam sebuah induktor, yaitu induktor L1 yang ini. Nah, ini kalau yang bagian sini ini adalah rangkaian IC NE55 sebagai pembangkit PWM. Nah, di sini juga ada resistor variabel yang sudah dijelaskan Mas Reska. Nah, fungsinya resistor variabel sini yaitu untuk mengatur atau men-setting PWM-nya. Nah, mungkin kita akan simulasikan. Nah, di sini kita menggunakan dua alat ukur, yakni osiloskop dan juga voltameter, dan juga sebuah indikator lampu 30 volt. Nah, oke, baik. Nah, ini adalah output hasil dari IC NE55. Nah, ini yang warna kuning ini. Nah, jadi untuk mengsettingnya atau untuk menaikkan tegangan, kita cukup merubah nilai resistansi variabel dari resistor variabelnya. Nah, apabila semakin tinggi nilai resistansinya, maka jarak antara PWM-nya ini, waktu on dan off-nya juga akan semakin renggang. Jadi dimana waktu aktif akan semakin lama dan waktu off akan semakin sedikit, sehingga menjadikan tegangan menjadi naik sebesar 13 volt. Nah, sedangkan apabila kita menurunkan nilai resistansi, maka nilai dari output PWM-nya juga akan semakin mengecil dan juga berbanding lurus dengan output tegangan, di mana tegangannya akan menjadi semakin kecil ya, seperti itu. Bahkan mungkin cukup sekian video dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.